Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ibu Sri. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Jangan lupa untuk selalu berbagi ya teman-teman. Oh ya, ketemu lagi dengan saya. Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang menanyakan kenapa saya tidak konten lagi dengan tentang Mas Alfi Kurniawan ya. Bukannya saya nggak mau konten soal Mas Alfi Kurniawan, akan tetapi ibunya sama saudara-saudaranya, Pak D-nya, Pak Le-nya itu sudah berpesan pada saya untuk tidak membicarakan untuk Mas Alfi Kurniawan ini di media sosial. Jadi cukuplah keluarganya yang tahu, cukup keluarganya yang tahu keadaannya Mas Alfi gitu loh teman-teman. Dan jangan salah juga, keluarga Mas Alfi ini juga Pak D-nya itu keluarga orang pinter juga. Jadi saya sudah pernah ngobrol sama Pak D-nya. Jadi kalau ada yang bertanya Mas Alfi sudah pulang atau belum, saya tidak mau bilang. Karena apa? Karena tahu sendiri dulu waktu Mas Alfi ini hilang, pertama kalinya banyak orang yang datang, banyak orang yang manfaatkan. Jadi mohon maaf sampai ibunya Mas Alfi ini, ya namanya orang pinter tuh kadang begitu loh teman-teman. Udah tahu orang susah ditambah susah lagi. Jadi banyak orang menyarankan ini itu dan itu diturutin oleh ibunya Mas Alfi, sampai bawa ingkung ke puncak gunung. Itu kan namanya seorang ibu ya teman-teman, namanya seorang ibu yang ingin anaknya segera kembali, pasti apapun akan dilakukan. Demikian juga dengan ibunya Mas Alfi ini. Ibunya Mas Alfi ini sampai dibela-belain naik gunung, bawa kalau orang Jawa itu bilang sadranan gitu loh teman-teman. Ada nasi lengkap dengan lauk, pisang, ingkung ayam. Itu sampai 3 kali teman-teman. Bahkan ada yang menyarankan untuk nyembelih kambing di gunung. Terus ada beberapa orang yang menyuruh ibunya Mas Alfi ini untuk ibarat kata itu, ya pokoknya semua itu diuangkan gitu loh teman-teman. Makanya tidak menyalahkan keluarganya kalau misalnya keluarganya tidak ingin apa yang terjadi pada anaknya ini ramai di media sosial. Jadi seperti itu. Jadi udah paham ya teman-teman, udah paham dan sudah tahu ya. Jadi biarlah saya dan keluarganya Mas Alfi saja yang tahu. Jadi terus ada yang bilang Mas Alfi ini sebenarnya kenapa? Nah, Mas Alfi sendiri ini sebenarnya dia anak yang baik. Dia suka membantu ibunya berjualan di pasar dan sukanya itu minum kopi putih merah teman-teman. Jadi Mas Alfi ini ada saudaranya, dia anak pertama, saudaranya ada 3. Namanya Mas Danang adiknya, terus adik perempuannya namanya Dewi apa Dwi gitu, terus satunya lagi namanya adik Alan, itu nomor 3, adik nomor 3-nya Mas Alfi. Jadi waktu sampai sekarang pun saya masih komunikasi dengan ibunya, komunikasi dengan keluarganya, komunikasi alhamdulillah hubung dengan baik. Jadi alhamdulillah tidak ada masalah sampai sekarang. Bahkan ibunya Mas Alfi itu sempat bilang ke saya, oh baru saya tahu Mbak, kalau Mbak sini emang benar-benar mau nolongin
Kalau misalnya Mbak Stri ada pamrih, mungkin Mbak Stri kesini udah bawa kamera, bawa orang berita kan kayak gitu. Nah terus dan perlu kalian ketahui bahwasanya Mas Alfi ini sebenarnya masih ada keturunan langsung dari Trah Cepu, teman-teman. Jadi Trah Cepu itu Mas Alfi ini masih ada keturunan. Jadi dan Mas Alfi ini kebetulan anaknya baik. Jadi yang di gunung itu suka gitu loh teman-teman, suka dengan Mas Alfinya. Sebenarnya sebelum berangkat pun Mas Alfi ini sudah mendapatkan firasat, teman-teman, firasat, dan ibunya pun sudah mendapatkan firasat, sudah bilang bahwasanya Mas Alfi ini nggak bilang mau ke Gunung Lawu, nggak bilang ke Gunung Lawu, akan tetapi Mas Alfi ini hanya bilang ingin pergi main sama teman-temannya ke Karanganyar. Sebenarnya motor yang dipakai Mas Alfi itu sudah beberapa kali mogok di jalan, teman-teman. Jadi di daerah Salatiga itu udah pernah mogok sekali. Terus di daerah Boyolali itu bocor sama mogok itu 3 kali. Nah pasti setelah Boyolali itu ke Kartosuro. Ini pasti Kartosuro ini Mas Alfi ini ingat bahwasanya punya saudara punya Pak D di Boyolali apa Boyolali kayaknya. Coba Mas Alfi ini nggak bilang sama ibunya, lupa dia nomor teleponnya, itu udah sore kata teman-teman, udah sore. Nah terus sebenarnya Mas Alfi ini udah tidak ada keinginan untuk melanjutkan perjalanan, untuk tidak melanjutkan. Terus Mas Alfi itu melanjutkan perjalanan sampai di Candi Ceto itu pagi katanya Pak. Bukan, jadi dia nginep dulu di tempat temannya atau gimana, saya lupa cerita. Jadi seperti itu, dia naik dari Candi Ceto, teman-teman. Dari Candi Ceto dia naik. Sebenarnya sebelum naik pun temennya ini udah kayak dapat firasat, teman-teman. Firasatnya tuh katanya di belakangnya Mas Alfi ini ada kakek-kakek gitu loh, kakek-kakek. Cuman Mas Alfi ini kan orangnya terlalu asik ya teman-teman, terlalu asik, selalu santai. Jadi dikasih tahu temennya itu nggak digubris gitu. Mas Alfi ini emang orangnya masa bodoh gitu loh teman-teman, masa bodoh. Terus akhirnya mereka naik ke atas. Sesamanya di sebelum pasar Bubra, pasar setan itu, Mas Alfi itu masih di Gupak Menjangan sama di mana tuh temennya, lupa saya bilang. Pokoknya sebelum Gupak Menjangan ini mereka masih sempat bercanda. Nah terus sampai di pasar setan ini mereka bercandanya berjualan di situ. Nah, berjualan di situ. Terus setelah sampai di situ, Mas Alfi ini jadi mencar sama temennya ini, pencar. Nah, ada temennya satu perempuan yang lihat Mas Alfi ini diajak lari sama salah satu cewek rombongan dari Kebumen kalau nggak salah. Kebumen, iya kayaknya Kebumen. Nah setelah Mas Alfi ini diajak lari ini, mereka udah hilang. Mas Alfi ini udah, sejak itulah teman-teman ini nggak tahu Mas Alfi, keberadaan Mas Alfi. Terus teman-temannya mengira bahwasanya Mas Alfi ini sudah sampai di atas. Nah sudah sampai di puncak. Jadi teman-temannya ini tidak berpikir yang macam-macam. Nah seharusnya kalau jadi teman yang bagus itu, ketika temanmu itu yang ada yang ini kan kita naik berkelompok ya.
Kalau salah satu temenmu itu nggak ada, buruan dicari, kalau nggak cepat tanya ke orang-orang kayak gitu. Cuma namanya di gunung teman-teman, sadar nggak sadar itu terkadang ego kita itu nggak terkontrol, kayak udah lah bodoh amat nanti juga ketemu kayak gitu. Jadi egonya itu, emosinya ini nggak terkontrol gitu loh teman-teman. Nah sampai di situ akhirnya Mas Alfi ini kan ini teman-teman apa namanya naik teman-temannya nyusul ke atas nggak ketemu, terus turun nunggu di Mbok Yem juga nggak ketemu Alfi lagi, ditunggu ternyata Mas Alfi nggak kembali, baru mereka turun baru lapor bahwasanya Mas Alfi ini nggak ada. Sebenarnya itu udah waktu yang terlambat teman-teman ya, terlambat itu. Nah ada satu hal yang perlu diketahui teman-teman, di Lawu itu memang sebenarnya gunung yang bernyawa. Kenapa bisa dibilang gunung yang bernyawa? Karena Lawu itu bisa mendengarkan apa yang kita rasakan, yang kita isi hati kita itu kita rasakan. Nah kebetulan waktu itu Mas Alfi ini memang sedang tidak baik-baik saja. Jadi Mas Alfi ini sedang tidak baik-baik saja, mungkin ada niatan untuk pergi atau apa, dilalahnya kok didengar sama yang menguasai gunung ini. Dan kebetulan Mas Alfi ini teman-teman keturunan Adipati Cepu yang waktu itu jadi saya kan pernah bilang bahwasanya orang yang di Gunung Lawu ini akan yang keturunan langsung Adipati Cepu atau orang-orang yang bersinggungan pada perang di waktu Sinuhun Prabu Brojo itu akan mati atau akan dihilangkan atau diminta. Nah, tapi bersyukurnya teman-teman ada satu hal yang membuat bersyukur dari Mas Alfi itu apa? Jadi Mas Alfi itu keturunan yang terjadi di Bulak Peperangan itu, tetapi dia leluhurnya ini lebih kuat. Jadi gitu loh teman-teman, leluhurnya ini sama doa ibunya ini luar biasa. Jadi luar biasa. Jadi akhirnya walaupun Mas Alfi ini masuk ke alam gaib, dia mohon maaf teman-teman tidak meninggal gitu loh, masih ada. Mas Alfi itu masih ada. Nah waktu saya ke rumahnya Mas Alfi itu, kalian boleh percaya boleh tidak teman-teman, tas yang dibawa Mas Alfi itu sama jaketnya, jaket hitam yang di situ yang di foto itu, nah Mas Alfi itu, jadi siapapun yang memakai benda itu, mencoba memakai benda itu tuh nggak bakalan bisa. Anehnya tuh di situ teman-teman. Pasti akan pusing, kalau nggak kesurupan. Emang jadi nggak bakalan bisa dipakai orang lain. Nah itu salah satu apa namanya keanehan yang terjadi pada Mas Alfi. Dan alhamdulillahnya ibunya ini luar biasa teman-teman, luar biasa. Tawasulannya juga luar biasa, doanya, sholatnya itu benar-benar luar biasa. Ya inilah yang menolong Mas Alfi ini. Jadi doa orang tua itu jangan disepelekan teman-teman, itu luar biasa. Jadi jadi seperti itu. Nah anehnya itu sampai sekarang tuh baju sama tasnya itu alhamdulillah tersimpan dengan rapi, ada di rumahnya. Jadi saya udah bilang sama ibunya, Bu, nanti kalau ada apa-apa pokoknya jangan sampai baju sama ininya
diminta sama siapapun jangan boleh, saya bilang gitu. Jadi paham kan yang nanya tentang Mas Alfi. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya. Kalian juga harus menjaga privasi keluarganya. Doakan saja Mas Alfi ini biar segera mengingat siapa dirinya dan siapa orang tuanya, agar dia segera berkumpul dengan keluarganya, teman-teman. Jadi mohon doa yang terbaik saja, jangan mengada-ngada, jangan menerka-nerka, dan jangan bikin gaduh suasana ya. Jadi paham kan apa yang saya omongkan. Jadi saya mohon jangan sampai kalian itu mengira-ngira sesuatu yang tidak ada gitu loh, teman-teman. Jadi biarlah ini adalah privasi dari keluarganya. Jadi ini terakhir sekali saya ngonten tentang Mas Alfi, bercerita tentang ini. Sebenarnya bukan konten sih teman-teman, ini adalah cerita nyata. Aduh, gak bilak. Jadi saya mohon kalian juga memahami ya teman-teman, paham, dan ya pokoknya stop sampai di sini, tidak ada pembahasan tentang Mas Alfi lagi. Doakan saja yang terbaik, Mas Alfi segera ingat siapa keluarganya dan siapa dirinya, agar segera berkumpul dengan keluarganya ya. Begitu ya teman-teman. Mulai sekarang stop, tidak ada pembahasan lagi ya. Begitu. Kalau kalian ingin tahu, ingin ibaratnya menanyakan apa-apa tentang Mas Alfi, silaturahmi aja ke rumahnya. Ibu bapaknya baik kok, orangnya baik, keluarganya juga baik. Jadi biar tidak ada sesuatu yang tidak mengenakan gitu loh teman-teman ya. Paham ya? Oke, cukup sekian dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya, karena saya hanya manusia biasa. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita doakan untuk kebaikan Mas Alfi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.